Kalianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang layanan orientasi. Pengertian layanan orientasi. Layanan orientasi adalah suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah. Pelayanan orientasi biasanya dilaksanakan pada awal program pelajaran baru yang mencakup organisasi sekolah, staf dan guru, kurikulum, program BK, program ekstrakurikuler, fasilitas atau sarana dan prasarana tata tertib sekolah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian layanan orientasi adalah: A. Program orientasi yang efektif mempercepat proses adaptasi dan memberi kemudahan untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. B. Murid-murid yang mengalami masalah penyesuaian ternyata kurang berhasil di sekolah. Yang ketiga, C. Anak-anak dari kelas sosial ekonomi yang rendah memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri daripada anak-anak dari kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi. Makna dan tujuan layanan orientasi. Hasil yang diharapkan melalui pemberian layanan orientasi adalah mempermudah siswa dalam menyelesaikan diri terhadap pola kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan siswa. Demikian juga, orang tua siswa dapat memahami kondisi atau situasi dengan ketentuan sekolah anaknya akan dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi keberhasilan anaknya. Kemudian tujuan layanan orientasi. Pada bidang bimbingan ini, layanan orientasi berperan dalam pemberian pengenalan diantaranya: A. Memberikan kemudahan penyesuaian diri siswa terhadap pola kehidupan sosial. B. Penyesuaian kehidupan belajar serta kegiatan lain yang mendukung keberhasilan siswa. C. Memberikan pemahaman kepada orang tua siswa mengenai kondisi, situasi, dan tuntunan sekolah anaknya agar dapat memberikan dukungan yang diperlakukan bagi keberhasilan belajar anaknya. Materi umum layanan orientasi. Materi yang dapat diangkat melalui layanan orientasi adalah berbagai berikut. 1. Orientasi umum sekolah yang baru dimasuki. Kedua, orientasi kelas baru dan semester baru. Ketiga, orientasi kelas terakhir dan semester terakhir UAN dan ijazah. Kemudian materi layanan orientasi dalam bidang-bidang bimbingan. A. Layanan orientasi dalam bimbingan pribadi meliputi 1. Fasilitas penunjang ibadah keagamaan seperti musola, tempat ibadah, dan sejenisnya yang ada di sekolah. Kedua, acara keagamaan menunjang pengembangan kegiatan peribadatan seperti wirid remaja dan sejenisnya. Yang ketiga, bentuk pelayanan BK dalam membantu siswa mengenai kemampuan, bakat, minat, dan cita-cita serta usaha mengatasi berbagai permasalahan pribadi yang ditemui. B. Layanan orientasi dalam bimbingan belajar meliputi 1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, jadwal pelajaran, dan guru-guru setiap mata pelajaran. Yang kedua, lingkungan dan fasilitas sekolah yang menunjang kegiatan dan belajar seperti ruang kelas, workshop, laboratorium, perpustakaan, ruang diskusi, ruang BK, dan sebagainya. Yang ketiga, kurikulum, yaitu berkenaan dengan 1. Tujuan pendidikan sekolah, mata pelajaran dan program belajar. Ketiga, sistem dan pendekatan proses belajar mengajar. Keempat, tugas-tugas atau kegiatan ekstrakurikuler. Kelima, jenis dan sistem penempatan pilihan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, pelayanan BK sebagai bagian dari kurikulum. C. Layanan orientasi dalam bimbingan karir meliputi A. Peranan BK serta pelacakan karir sekolah. Yang B. Pelaksanaan bimbingan karir siswa dengan jenjang pendidikannya. Yang ketiga, kegiatan yang diharapkan dari siswa dalam pelaksanaan bimbingan karir. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan orientasi adalah fungsi 1. Fungsi pemahaman.
Melalui layanan orientasi BK, fungsi pemahaman membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan. Berdasarkan pemahaman ini, konseling diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara. 2. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. Kemudian pelaksanaan layanan orientasi. Layanan orientasi dapat diselenggarakan melalui berbagai cara seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi yang selanjutnya dilengkapi dengan peragaan tayangan foto atau video atau peninjauan ke tempat yang dimaksud, misalnya ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Meskipun materi orientasi dapat diberikan oleh guru pembimbing, kepala sekolah, wali kelas, dan guru mata pelajaran, namun seluruh kegiatan itu direncanakan oleh guru pembimbing. Pemberian materi orientasi kepada sekelompok siswa atau orang tua siswa dalam bentuk 1. Pertemuan umum, 2. Pertemuan klasikal, 3. Pertemuan kelompok. Sekian dan terima kasih. 3D, saya akan membacakan PPT yang telah saya kerjakan yang berjudul layanan orientasi. Pengertian layanan orientasi adalah layanan yang diberikan kepada siswa yang baru dan jika perlu melalui orang tua siswa guna memberikan pemahaman dan memungkinkan penyusunan diri terhadap lingkungan sekolah yang baru yang dimaksud kepada peserta didik baik baru maupun lama serta pihak-pihak lain untuk mengenal dan memahami keadaan dan situasi yang ada pada lingkungan secara umum agar peserta didapatkan dengan mudah menyusun diri sebagai materi yang diberikan. B. Tujuan layanan orientasi. Tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyusunkan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah guna mencapai keberhasilan belajar sebagai juga orang tua agar memahami kondisi atau situasi sekolah sehingga dapat mendukung keberhasilan. C. Fungsi layanan orientasi. Fungsi memahami yaitu membantu siswa untuk mengenal dan memahami diri dan lingkungan secara total agar peserta didik dapat mengenal dan memahami lingkungan yang baru bagi dirinya sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam menyusun diri dengan dunia yang ada ditempuh. Fungsi pencegahan yakni mempunyai agar peserta didik terhindar dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang dapat mengganggu dan memahami peserta perkembangannya. D. Pelaksanaan layanan orientasi. A. Metode yang dapat digunakan dalam pemberian layanan orientasi dapat digunakan pemberian layak kepada siswa tepat dengan ceramah, tanya jawab, diskusi. B. Media dan instrumen dalam memberikan layanan orientasi dapat dilakukan dengan memberikan selembar penayangan video atau film. C. Penyelenggaraan 1 hari orientasi umum, pertemuan siswa, pindah pengenalan kelas baru. Hal-hal yang perlu diperhatikan layanan orientasi. 1. Orientasi individu. Pada akhirnya setiap individu mempunyai perbedaan satu sama lain. 2. Orientasi perkembangan siswa. Dalam setiap tahap usia perkembangan individu hendaknya mampu mewujudkan tugas-tugas perkembangannya. 3. Orientasi permasalahan yang dihadapi siswa yang dibimbing oleh konseling harus bertolak belakang dari masalah yang sedang dihadapi oleh kalian. Baiklah, sekian dari pembacaan PPT saya, kurang lebihnya saya minta maaf.